Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema renungan kita pada hari ini berbicara tentang meneladan Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja hari ini mengajak kita sekalian merayakan pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa sebagai sabda yang menjelma atau Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus hadir di dunia ini lewat perantaran seorang gadis desa yang sederhana dari kampung Nazaret, namanya Maria. Dalam kerjasama yang erat dan penuh iman dengan Roh Kudus, Bunda Maria menghadirkan Kristus di dunia ini melalui peristiwa inkarnasi. Maka peran Maria dalam konteks sejarah keselamatan tidak bisa diabaikan. Peran Bunda Maria dalam hal menghadirkan Kristus di tengah dunia ternyata bukan hanya pada saat mengandung dan melahirkan Yesus, tetapi melalui keutamaan-keutamaan yang dimiliki dan kemudian diwariskan kepada gereja sepanjang masa. Bunda Maria menghadirkan Kristus lewat semangat ketaatannya. Bunda Maria juga menghadirkan Kristus di tengah dunia yang diwarnai keangkuhan ini melalui semangat kerendahan hatinya yang sulit diteladani secara sempurna oleh siapapun. Dan tidak hanya itu, Bunda Maria juga menghadirkan Kristus di dunia ini dengan semangat rela berkorban. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Pertanyaan yang sama diajukan oleh Bunda Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dalam keraguan ada ketakutan, dan dalam ketakutan ada ketidakpastian. Hal inilah yang dirasakan Bunda Maria pada waktu itu, namun iman dan penyertaan Roh Kudus memberinya pencerahan. Gereja mengimani bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda sebagaimana ia mengandung Yesus.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman yang mendalam memberi pengharapan. Dalam kehidupan ini, jika semua peristiwa dilihat dengan kacamata iman, tentu dapat memberi pencerahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pesta Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, kita merenungkan diri kita sendiri dan berani merumuskan secara baru kehadiran kita di tengah dunia ini untuk apa saja, atau tujuan kehadiran kita di dunia ini mau mengarah kemana. Hendaknya kita pun sampai pada kesadaran bahwa panggilan dan perutusan kita antara lain menghadirkan Kristus di tengah dunia ini melalui cara hidup kita masing-masing. Peristiwa sesulit apapun dapat memberi insight bagi orang yang beriman, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab itu jangan pernah takut, dan mari meneladan Bunda Maria. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar di pagi hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukanlah kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.